Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu dari kelas 12 TPAJ 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 1, yaitu menganalisis perencanaan produksi massal. Pengertian perencanaan produksi massal. Produksi massal adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa di mana barang atau jasa tersebut dapat dimiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan produksi. Produksi massal memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Beberapa ciri-ciri utama dari produksi massal adalah sebagai berikut. 1. Adanya standar yang jelas dalam proses produksi. 2. Memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dalam jumlah yang banyak. 3. Semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. 4. Waktu produksi relatif singkat. 5. Dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan otomatis. 6. Kemudahan dalam kontrol produksi. B. Nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik itu bersifat nyata atau tidak nyata. Suatu barang tidak akan berguna jika tidak bisa diambil manfaatnya, dan barang tersebut tidak akan bernilai jika tidak memiliki nilai guna barang. Berikut adalah jenis-jenis nilai guna barang, yaitu 1. Kegunaan dasar, 2. Kegunaan waktu, 3. Kegunaan tempat, 4. Kegunaan bentuk, 5. Kegunaan pelayanan, dan 6. Kegunaan milik. 2. Jenis perencanaan produksi. Menurut Sukarya Simulingga 2013, perencanaan produksi meliputi A. Mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. B. Membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. C. Merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar, bulk items dan bahan baku. D. Menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja yang terkait. Yang menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Menurut Erni Aryani 2009, perencanaan produksi yang terdapat dalam suatu perubahan dapat dibedakan menurut jangka waktu yang cukup, yaitu A. Perencanaan produksi jangka pendek. Perencanaan operasional adalah penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang, dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan, dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. B. Perencanaan produksi jangka panjang adalah penentu tingkat kegiatan produksi dengan waktu lebih daripada 1 tahun. Waktu kegiatan produksi ini biasanya ditentukan dalam jangka waktu 5 tahunan, dengan tujuan untuk mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin-mesin, ekspansi pabrik, dan pengembangan produk development. Dari kedua jenis perencanaan di atas, maka setiap perencanaan produksi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Perencanaan produksi yang menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang. Perencanaan produksi mempunyai jangka waktu tertentu. Perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan peralatan lain pada waktu yang diperlukan. Perencanaan produksi harus menentukan jumlah dari jenis serta kualitas dari produk yang akan diproduksi. Perencanaan produksi harus dapat mengoordinasi kegiatan produksi dengan mengatur bagian-bagian yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan produksi. Dalam perencanaan produksi ini, dapat disusun suatu rencana produksi yang baik yang dapat dilaksanakan dan dengan biaya yang rendah mungkin. 3. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Fungsi perencanaan produksi menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Sebagai alat ukur informasi proses perencanaan produksi, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi, dan membuat penyesuaian, mengatur persediaan produk. Jadi, untuk mencapai target produksi dan rencana strategis, mengarahkan penyesuaian dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Tujuan dari perencanaan produksi menurut Hendry Kusuma 1999 meramalkan perencanaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari yaitu dari waktu, menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu, menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pemasaran, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat, membuat jadwal produksi, penugasan, pembenahan mesin dan tenaga kerja yang terperinci, sesuai dengan ketersediaan kapasitas dalam fluktuasi permintaan pada suatu periode. 4. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Yang pertama yang kita akan ketahui di sini kelebihannya. Yang pertama, akurasi dan otomatisasi tinggi. Kedua, biaya
berkurang biaya tenaga kerja. 3. Kenaikan tingkat produksi. 4. Sedikitnya pengeluaran per unit. 5. Biaya per unit rendah. 6. Pemborosan dapat diperkecil. 7. Biaya tenaga kerja rendah. 8. Biaya perpindahan di pabrik rendah. Kekurangannya yaitu yang pertama, sumber daya yang terbuang, tidak ada jaminan, lebih banyak biaya untuk bahan, kurang beragam, terdapat kesulitan dalam perubahan produk, proses produksi mudah terhenti, terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. B. Tahap perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi massal adalah proses menciptakan ide produk yang menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Tahap-tahap perencanaan produksi yang baik dan benar akan menghasilkan output yang berkualitas. 1. Tahap-tahap perencanaan produksi, yaitu ide produk, seleksi ide produk, desain awal, purwarupa, pengetesan, desain akhir, dan implementasi. C. Indikator keberhasilan produksi massal. Sebagai pengelola usaha, wirausaha harus dapat mengkoordinasi, memanfaatkan, dan meningkatkan sumber daya yang tersedia sedemikian rupa sehingga mampu bersaing dan berkompetitif. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu 1. Bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. 2. Mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. 3. Mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri sendiri dan organisasi. 4. Fokus pada pelaksanaan. 5. Mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu peluang pasar yang baik, keunggulan persaingan, kualitas barang atau jasa, inovasi yang berproses, dasar budaya perusahaan, menghargai pelanggan dan pegawai, manajemen yang berkualitas, dan dukungan modal yang kuat. Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk yaitu kualitas produk, biaya produk, waktu pengembangan produk, biaya pengembangan, dan kapabilitas pengembangan. D. Proses produksi. Proses produksi adalah tahap-tahap yang dinilai dalam memproduksi barang dan jasa. Kemudian proses produksi juga dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, produksi dan persiapan produksi. 1. Tahap persiapan produksi dan pendirian usaha. Yang pertama, penjadwalan waktu. Kedua, pemilihan peralatan. Ketiga, pengerjaan dan peralatan. 4. Mobilisasi personalia. 5. Pembelian material. Dan 6. Pembagian pekerjaan. 2. Proses produksi. Yang pertama yaitu proses produksi pendek, proses produksi kontinu, proses produksi panjang, proses produksi berselingan atau intermittent. 3. Perencanaan produksi. Perencanaan produk adalah kegiatan praproduksi yaitu menentukan persyaratan atau manufaktur seperti tenaga kerja, material mesin, dan proses-proses manufakturnya. A. Tujuan dari perencanaan produksi. 1. Untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan, dan sebagainya tersedia selama masa produksi. Untuk memanfaatkan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan. B. Manfaat perencanaan produksi. Yang pertama yaitu organisasi atau perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. 2. Pemasok mendapatkan informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong sehingga mengurangi investasi dalam persediaan. 3. Dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi sehingga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. 4. Pengawasan produksi. A. Faktor penyimpangan dari perencanaan produksi. 1. Tidak tersedianya bahan baku maupun bahan penolong karena kekurangan, masalah kualitas, dan lain-lainnya. Yang kedua, terjadinya kerusakan mesin, peralatan kerja, maupun fasilitas produksi lainnya. 3. Perubahan permintaan atau pembatalan pesanan, penambahan pesanan ataupun perubahan waktu pengiriman. 4. Ketidakhadiran pekerja. 5. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja atau pemasok atau pelanggan. Adapun manfaat dari pengawasan produksi. 1. Memastikan kelancaran semua aliran proses produksi. 2. Memastikan penghematan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. 3. Mengendalikan sumber daya
4. Mempertahankan standar kualitas produksi, siklus hidup produksi, pengawasan produksi tidak sama di semua organisasi dan perusahaan. Pengawasan produksi tergantung pada faktor-faktor berikut ini. Yang pertama yaitu sifat produksi, berorientasi pekerjaan, berorientasi layanan. B. Sifat operasi, C. Ukuran operasi. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa perencanaan dan pengawasan produksi atau production planning dan kontrol sangat penting untuk kepuasan pelanggan dan keberhasilan keseluruhan dari sebuah organisasi. Sekian penjelasan tentang bab 1 dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.